Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya pendidikan dokter atau dokter gigi. Saat ini kita akan memberikan pengantar mengenai praktikum mengenai skeleton humanum, khususnya skeleton trunci atau tulang-tulang yang menyusun trunkus atau sumbu tubuh. Nah, yang pertama nanti akan kita perlihatkan skeleton trunci itu ada beberapa komponen, yaitu komponen vertebra, os vertebra, kemudian komponen atau kita kenal sebagai tulang belakang, kemudian komponen tulang iga atau kita kenal istilah os costa atau os costae, kemudian di bawah vertebra nanti ada tulang ekor, ya, os coccygeus, kemudian di bagian depan ada tulang dada, ya, atau os sternum. Nanti kita jelaskan lebih detail satu persatu mengenai tulang-tulang tersebut. Terkait dengan tulang vertebralis, ya, ini kita lihat adalah peragat os vertebralis atau kolumna vertebralis, ya, atau tulang belakang. Perlu kami sampaikan bahwa tulang ini tersusun atas 5 daerah, ya. 5 daerah. Yang pertama adalah daerah cervical. Ada 7 buah vertebra cervicalis. 7 dihitung dari paling atas, ya, sampai yang ke-7. Ini di daerah, kalau kita melihat orang juga berdiri, adalah di daerah pangkal bagian bawah kepala sampai leher. Kemudian bagian kedua adalah daerah torakal atau daerah dada, setinggi dada kira-kira, ada 12 buah vertebra torakalis. Kemudian kemudian setelah itu ada di daerah lumbal atau pinggang, itu 5 buah vertebra lumbalis. Kemudian ada 5 buah di daerah sakrum atau sakral atau tulang ekor. Meskipun itu disebut 5 buah vertebra sakralis, sesungguhnya tulang tersebut penampakannya adalah menjadi satu kesatuan. Kemudian kolumna vertebralis diakhiri paling bawah adalah daerah coccygeal. Ada sekitar 3-4 segmen os coccygeus yang biasanya itu rapuh, dan pada waktu manusia meninggal dan tulang-tulang tersisa biasanya itu sulit ditemukan, sehingga biasanya kami saat ini tidak punya peraganya. Ini kira-kira gambaran mengenai tulang vertebra secara umum, mulai dari cervical, thoracalis, lumbalis, dan sakralis atau sakrum. Lebih jelas lagi, vertebra ini tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tiang yang melengkung pada daerah cervical atau daerah leher ke bagian depan, atau kita kenal dengan istilah ventral, ya. Sedangkan pada daerah dada atau daerah torakal itu menonjol ke daerah dorsal atau punggung, dan pada daerah lumbal atau daerah pinggang itu melengkung ke daerah ventral lagi atau ke depan. Ke arah ventral itu arah perut, ya, arah depan, ya. Kemudian daerah sakral, daerah tulang ekor akan mengarah ke dorsal lagi. Nah, lengkung-lengkung ini disebut juga istilahnya, kalau tadi ventral disebut lordosis, kemudian kalau ke dorsal disebut kyphosis. Ini kalau sampai ekstrim maka ini sebagai bentuk kelainan, ya. Dan kalau tidak terlalu ekstrim itu masih normal, ya, normal. Ada suatu bentuk kelengkungan lain yang itu abnormal, yaitu kalau bentuknya melengkung ke samping, namanya skoliosis. Jadi bentuk tulang vertebra ini ketika utuh menjadi satu kesatuan, ketika orang berdiri dengan tegak dalam posisi anatomis, itu tidak lurus seperti penggaris, tetapi
daerah servikal itu cenderung ke arah depan, ventral, lengkungannya, atau kita sebut lordosis, ya, agak melengkung ke depan. Tapi ini dalam batas fisiologis ya, nanti karena ada lordosis yang patologis. Kemudian daerah, saya ulangi, ada daerah torakal itu cenderung ke belakang, dorsal, ya, dan daerah lumbal agak ke ventral lagi, dan terakhir daerah sakral itu ke dorsal lagi. Ini kira-kira gambaran dari struktur ketika menjadi satu rangkaian utuh. Berikut ini kami ingin tunjukkan pada saudara-saudara semua agak lebih detail dari tulang-tulang vertebra, ya, dari vertebra. Yang paling kanan atau yang sedang saya tunjuk ini adalah vertebra cervicalis pertama. Ya, vertebra cervicalis pertama kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah vertebra cervicalis kedua. Kemudian berikutnya adalah vertebra cervicalis ketujuh. Ini sekedar untuk memberi gambaran kepada saudara-saudara bentuk secara umum. Ternyata vertebra cervicalis memiliki bentuk berbeda-beda. Ada 3 bentuk utama. Ini cervicalis 1 atau pertama, cervicalis kedua, dan cervicalis ketujuh. Ini untuk menggambarkan bentuk yang agak ekstrim dibanding cervicalis yang lain. Ya. Kemudian di belakang cervicalis 7 ini saya letakkan adalah vertebra thoracalis. Ini bentuk vertebra thoracalis, nanti kita detailkan lebih detail. Kemudian ini bentuk dari vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis yang jumlahnya tadi saya sebutkan ada 5, dan thoracalis yang jumlahnya 12. Itu secara umum bentuknya hampir sama. Berbeda dengan yang cervicalis. Jumlahnya 7, tetapi ada 3 bentuk yang sangat berbeda di antaranya. Kemudian ini adalah os sacrum, ya, atau sakral. Meskipun dikatakan ada 5 buah segmen, tetapi biasanya atau kejadiannya faktanya adalah menjadi satu kesatuan secara utuh. Selanjutnya akan kami jelaskan lebih spesifik lagi dari ciri-ciri atau gambaran dari vertebra ini, ya. Ini saya ambil, ini vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis, ini akan coba saya jelaskan secara lebih detail tentang vertebra itu sendiri. Setiap vertebra, meskipun bentuknya tadi macam-macam, pada prinsipnya terdiri atas beberapa bagian utama. Yang pertama adalah korpus. Ini bagian korpus. Ya. Atau terjemahan bahasanya adalah badan, bagian utama. Kemudian bagian kedua, itu adalah arcus, atau arcus itu bahasa Indonesianya barangkali lengkung, ya, arcus. Ini lengkung. Kemudian bagian ketiga adalah 7 buah prosesus. Prosesus artinya adalah tonjolan, secara umum artinya tonjolan. Ada 7 buah prosesus, ya, nanti kita namakan masing-masing, kita sebut namanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini tonjolan-tonjolan ini. Secara umum itulah bagian utama dari vertebra. Meskipun nanti secara spesifik gambarannya, arkusnya, kemudian korpusnya, prosesnya, setiap vertebra tertentu berbeda. Ya, terkait dengan tadi ada yang cervicalis pun ada 3 jenis utamanya, bentuknya yang berbeda. Ada thoracalis, ada lumbalis. Tapi yang pokok adalah ada ciri tulang vertebra adalah ada korpusnya, ada arkusnya, dan ada beberapa prosesusnya. 7 prosesus yang utama. Kemudian kalau lebih detail lagi, nanti arkus lengkungnya terletak di dorsal dari korpus. Dorsal itu belakang, jadi ini bagian depannya, bagian ventral. Bagian depan, arkus ini ada di dorsal dari korpus. Kemudian kedua bangunan ini antara arkus dan korpus ini akan membatasi atau membuat suatu lubang. Lubang yang ini saya tunjukkan lubangnya, yang kita kenal dengan nama foramen vertebralis atau foramen vertebra. Karena vertebra tadi banyak, mulai dari cervical ada 7, thoracal ada 12, gitu ya. Itu
maka foramen intervertebralis ini sambung menyambung sampai bawah. Karena foramennya banyak, sering kita sebut dengan istilah foramina vertebralis. Ya. Yang isinya adalah, kalau dari pangkal leher, dari cervical pertama adalah isi dari vertebralis, kepanjangan dari sistem saraf pusat. Ya. Jadi lubangnya cukup besar. Kemudian ini turun ke bawah sampai nanti nyambung ke lubang yang ada di sakrum nanti. Ya. Kemudian di dekat pangkal arkus pada korpus ini, di sebelah kranial dan kaudal ada semacam lengkungan. Ya, ini kranial itu bagian kepala, bagian atas gitu ya. Antara korpus dan arkus ini ada lengkungan yang kita sebut sebagai incisura. Ya. Karena incisura ini ada dua, berarti ada di bagian atas atau kranial, ada di bagian bawah. Maka kemudian istilah itu jadi berbeda. Untuk yang di atas disebut sebagai incisura vertebralis superior, yang di bawah namanya incisura vertebralis inferior. Ya. Itu. Kemudian kalau itu sambung menyambung dengan vertebra di atas atau di bawahnya, maka incisura tadi seakan-akan akan bertemu. Incisura vertebralis superior, sebuah vertebra di bawah, akan bertemu dengan incisura vertebralis inferior dari vertebra di atasnya. Maka seakan-akan di situ ada lubang atau saluran yang kita sebut sebagai foramen intervertebralis. Karena foramennya ini banyak, namanya bisa disebut juga foramina intervertebralis. Ya. Kemudian kalau berlanjut lagi arkusnya, arkus ini akan bisa dibedakan dua bagian utama, yaitu pada pangkal arkus disebut pediculus vertebralis, ini pediculus vertebralis, pedikulusnya. Kalau incisuranya adalah lengkungnya tinggal superior atau inferior, tapi yang terkait atau berhubungan dengan korpus adalah pediculus arcus vertebra. Kemudian pada bagian belakang atau dorsal dari arkus itu ada bagian yang menipis, ini yang saya jepit dengan pinset, itu namanya adalah lamina atau lamina arcus vertebra. Lamina tipis, ini bagiannya relatif lebih tipis bandingkan dengan bagian arkus yang tebal ini. Ya, jadi sekali lagi untuk mengulangi supaya semua lebih paham bahwa secara umum bangunan vertebra itu ada satu bagian korpus yang tebal ini, ada bagian arkus, kemudian ada bagian prosesus, jumlahnya 7. Ya, kemudian di antara korpus dan arkus itu ada bagian yang melengkung namanya incisura. Tinggal incisuranya itu ada di atas atau di bagian bawah. Kalau di atas namanya incisura vertebralis superior, kalau di bawah incisura vertebralis inferior. Ya. Kemudian korpus dan arkus akan membentuk lubang namanya foramen vertebralis. Kalau nanti bersambung-sambung namanya foramina intervertebralis, foramina vertebralis, dan salurannya sendiri disebut kanalis vertebralis. Saluran, kanal itu saluran kayak selokan begitulah, kanal. Ya, begitu ya. Ini bangunan utama dari vertebra. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa pada vertebra ini ada 7 tonjolan atau 7 prosesus. Lebih detailnya bagaimana? Ini 7 tonjolan itu saya sebutkan. Yang pertama bahwa tonjolan atau proses ini dibagi dalam 2 kategori utama. Yang pertama tempat melekatnya otot-otot di daerah punggung atau bagian belakang tubuh ya. Yang pertama itu ada 3 buah tonjolan nanti. Kemudian yang kedua, tonjolan yang membentuk persendian. Persendian dengan prosesus ataupun bagian arkus yang di atas atau di bawahnya. Ini kan vertebra, ini misalnya vertebra lumbal kedua. Maka dia kan di atas ada vertebra lumbal pertama, di bawahnya ada vertebra lumbal ini kalau ini ketiga, di atasnya 2, yang di bawahnya 4. Maka proses yang ada ini akan berhubungan dengan bagian atas dan bawahnya. Itu.
Itu yang dimaksud prosesus yang untuk persendian. Ya, itu ada 4 buah atau 2 pasang. Apa saja namanya? Ya. Yang pertama, prosesus yang tempat melekat otot itu adalah proses transversus. Prosesus transversus. Ya. Yang itu ada dari pangkal lamina. Ya, di pangkal lamina, pangkal yang bagian tipis tadi, prosesus transversus kanan dan kiri, ya, itu ada 2. Kemudian itu sepasang ya. Kemudian yang ketiga tempat proses yang melekat adalah proses yang bagian belakang dorsal, itu prosesus spinosus ini. Jadi 3 proses ini adalah prosesus sebelah kanan dextra, ini prosesus ini adalah prosesus yang sebelah kiri, ya, proses transversus sebelah kiri atau sinistra, dan ini adalah prosesus spinosus. 3 itu yang berdekatan dengan otot. Kemudian prosesus yang berhubungan dengan prosesus atau bagian tulang atas atau bawahnya disebut prosesus articularis, ya. Prosesus articularis superior dan inferior, kanan dan kiri. Ini kanan, ini superior, inferior, superior, inferior, ini kiri, yang ini sebelah kanan. Ini gambaran prosesus yang ada di vertebra. Secara umum itulah kira-kira bangunan pokok vertebra, ya, dan prosesus-prosesus yang menyusunnya. Selanjutnya kita akan belajar agak lebih spesifik lagi, ya. Kita awali dari bagian paling atas. Setelah tadi saya jelaskan mengenai pokok-pokok vertebra, kita mulai dari atas, yaitu kita mencoba mempelajari identifikasi tulang atau os vertebra mulai dari cervicalis. Ini saya singkirkan, ya, supaya lebih spesifik. Ada 3 varian vertebra cervicalis, ya. Yang pertama, ini ada yang saya pegang, adalah vertebra cervicalis 1, ya. Ini bagian atasnya, dan kemudian ini penampak bagian bawah. Coba dicermati dulu, ya. Ini di bagian depan, dan ini bagian belakang. Nah, dicermati dulu. Kita menyebutnya vertebra cervicalis pertama ini, nama lainnya adalah tulang atau os atlas. Atlas. Itu yang pertama. Varian yang kedua adalah vertebra cervicalis kedua. Coba ini bagian depan, ya, kita lihat pelan-pelan. Yang kita sebut sebagai, juga dikenal istilah aksis. Aksis itu kalau bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sumbu. Aksis, ya. Coba kita cermati dulu aksis ini seperti apa bentuknya ke depan. Kemudian ini bagian atasnya kalau dilihat dari atas, ya, dari aspek kranial dilihat. Kemudian ini dilihat dari bagian bawah atau dorsum, ya. Kemudian kalau ini samping kanan kiri, tinggal melihat kanan kirinya saja nanti, ya. Nah, kita cermati dulu bentuknya. Nama lainnya adalah aksis atau disebut epistropius. Epistropius, ya. Kemudian varian yang ketiga dari vertebra cervicalis adalah bentuk vertebra cervicalis ke-7, ya. Yang kita sebut juga dengan nama istilah vertebra prominent. Nanti kita jelaskan lebih detail kenapa disebut prominent, ya. Ini bagian depannya, penampak depan. Ini penampak dari atas, ya. Kemudian ini penampak dari belakang, dan ini penampakan dari bawah. Ya, kita lihat dulu secara umum bentuknya. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail satu persatu. Selanjutnya, dari 3 jenis vertebra cervicalis ini, kita akan lebih spesifik mempelajari vertebra yang pertama atau yang kita kenal dengan nama istilah atlas. Ya. Kalau kita cermati pelan-pelan, ya, coba diingat-ingat tadi dibanding dengan vertebra yang secara umum tadi, maka pada atlas ini tidak memiliki korpus, ya. Tetapi diganti satu orkus, ya, sehingga bisa dibedakan mana bagian anterior, mana yang bagian dorsalnya. Inilah bagian anterior, ya, bagian depannya, ya. Ini. Ya, dan ini pada
pada bagian depan ini, pada bagian anterior ini, pada bagian punggungnya atau bagian belakangnya, bagian dorsal, ini saya tunjukkan dengan pinset yang ada ya. Bagian dorsal dari bagian anterior ini ada semacam lengkungan di sini, lengkungan yang kita kenal sebagai fovea dentis. Kenapa ini kita sebut? Karena itu nanti hubungannya akan ada hubungan dengan bangunan yang ada di bawahnya. Nanti berhubungan dengan ini. Nanti kita kenal apa itu ya. Fovea dentis itu ada cekungan di sini nih. Ya. Kemudian ketika tadi mempelajari vertebra secara umum, tadi kita mengenal proses spinosus. Masih ingat proses spinosus adalah tonjolan vertebra di bagian belakang atau proses vertebra di bagian belakang yang merupakan tempat pengikatnya salah satu otot, salah satunya. Kalau yang di atlas ini, proses spinosis itu mengecil menjadi tuberculum atau menjadi tonjolan tapi kecil, namanya tuberculum. Dan karena letaknya di belakang, namanya menjadi tuberculum posterius. Os atlas atau tuberculum posterius. Dalam hal ini kalau kita konteks bicara atlas ya namanya adalah tuberculum posterius. Kemudian kalau kembali ke bagian depan, ya, bagian depan di tengah-tengah dari bagian anterior terdapat juga tonjolan, namanya tuberculum anterius. Jadi dalam bidang anatomi ini lokasi sangat memberi makna dalam penamaan. Sama-sama tonjolan, sama-sama diberi tonjolan kecil kemudian diberi nama tuberculum. Hanya karena letaknya di depan maka namanya tuberculum anterius, yang di belakang namanya tuberculum posterius. Dalam hal bangunan lain nanti juga seperti itu. Cuman nanti kalau mau dipanjangkan lebih lengkapnya berarti adalah tuberculum anterius os costae, misalnya begitu. Ya, nama itu menyesuaikan. Selanjutnya, tadi pada saat kita mempelajari vertebra secara umum, tadi kita mengenal istilah processus articularis. Untuk vertebra cervicalis pertama atau atlas ini, ya, processus articulasnya melebar, tapi memendek, ya, dan pangkalnya disebut massa lateralis ini, ya. Ini Pak. Kemudian dataran sendi ini merupakan dataran sendiri, di mana processus articularis superior ini cekung atau mendalam, cekung ya. Yang kita kenal dengan istilah fovea articularis superior. Jadi fovea itu bisa diartikan cekungan. Articularis berarti permukaan, superior berarti bagian atas. Ya, berarti kalau ada istilah fovea articularis superior, maka kita pantas menduga mestinya ada fovea articularis bagian bawah atau inferior. Ya. Seperti tadi, kalau ada tuberculum anterius, tuberculum bagian depan, kemungkinan besar mestinya ada tuberculum bagian belakang atau tuberculum posterius. Kalau di sini ada fovea articularis superior kanan dan kiri, maka ada kemungkinan mestinya ada fovea articularis inferior, ya. Dan itu memang ada di bagian bawah ini nanti. Ya. Itu adalah ciri-ciri, salah satu ciri dari atlas, beberapa ciri dari atlas, gitu ya. Setelah mengenal lebih detail mengenai tulang atlas, ini cervicalis pertama, di bawahnya adalah tulang cervicalis kedua. Kira-kira posisinya seperti ini kurang lebih. Ya. Ini saya ambil cervicalis pertama. Kita kemudian sekarang sedikit mempelajari tentang cervicalis kedua. Apa tadi namanya? Nama lainnya adalah aksis atau epistropius. Nah, untuk aksis atau epistropius ini yang khas adalah pada bagian korpus. Ini masih punya korpus. Kalau yang atlas tadi korpusnya tidak ada, ya. Kalau yang ini ada, masih ada korpus. Pada bagian atas dari korpus terdapat suatu tonjolan ke atas atau ke kranial. Ya, ini tonjolannya. Yang kita sebut sebagai dens epistropius. Ya, dens epistropius. Di mana pada dataran ventral bagian depannya, ini bagian depan, terdapat bagian yang bersinggungan dengan atlas tadi,
yang kita namakan facies articularis anterior. Ini ingat akan bersinggungan dengan dens dari fovea dentis dari arcus atau dari tulang atlas yang tadi begini. Ya, fovea dentisnya di belakang sini. Ya. Nah, ini ada facies articularis anterior miliknya aksis. Ya. Kalau mau dipanjangkan facies articularis anterior aksis. Dan pada belakangnya atau dorsalnya dari aksis itu akan ada juga permukaan, ya. Permukaan yang kita nama, kalau ini anterior berarti ini posterior, facies articularis posterior. Nah, salah satu hal yang pokok adalah ketika ini utuh menjadi satu kesatuan, ini adalah salah satunya nanti berhubungan dengan gerak leher menengok kanan kiri. Ya, itu kepentingannya nanti ke depan. Tuh, ini ciri khas dari Epistropius atau aksis. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini yang saya pegang sekarang adalah varian ketiga dari vertebra cervicalis, adalah vertebra cervicalis yang ke-7. Ya, coba Anda bandingkan dengan yang 2 tadi. Ya, kalau yang di sini korpusnya nampak nyata, ya, sangat jelas nyata, hampir sama dengan penjelasan pertama tadi. Kemudian arkusnya juga jelas. Nah, yang khas pada vertebra cervicalis ke-7 adalah pada proses spinosus, bagian ujung dari proses itu agak membesar, dan ini ciri khas dari cervicalis ke-7 yang kita sebut sebagai prominent, ya. Ini khas ini, sehingga nama lain dari vertebra ini adalah cervicalis vertebra atau vertebra prominent, ya. Vertebra prominent. Kemudian kita sudah bisa lihat ini sudah lubangnya juga jelas, lubang sebelah kanan dan kiri dari kanalis vertebralis atau foramen vertebralis, foramen intervertebralisnya sangat jelas. Ya. Nah, yang khas lagi adalah pada bagian anterior, tuberculum anterior, proses transversus ini, bagian ini proses transversusnya ini khas sekali, lubang di sini. Ini adalah dapat diraba kalau kita menekan leher, menekan agak ke dalam, akan terlaba arteri cortis communis. Ya. Sehingga tuberculum ini juga disebut sebagai tuberculum caroticum. Nah, ciri-ciri 3 tulang atau varian dari 3 tulang utama dari vertebra cervicalis. Nah, nanti silakan sambil dikombinasi dengan ciri umum vertebra tadi, mana yang bagian lamina, mana bagian processus superior, proses transversus superior, inferior, ya, dan seterusnya. Bisa dicermati lebih detail dengan belajar mandiri untuk lebih detailnya. Setelah mencermati lebih detail dari vertebra cervicalis, saat ini kita akan mencermati vertebra dari thoracalis. Vertebra thoracalis, arkusnya jelas, arkusnya juga jelas. Ya. Kekhasannya apa untuk bangunan ini adalah antara lain, ya, antara lain. Pada vertebra thoracalis ini, ya, terdapat lokasi-lokasi tempat bertemunya atau tempat bersendinya dengan tulang iga atau costa, ya, yang kemudian kita kenal dengan istilah nama fovea costalis superior. Fovea itu juga cekungan, fovea costalis inferior. Jadi ada bagian dari tulang vertebra ini yang akan bersinggungan dengan bagian dari tulang iga atau costa. Yang bagian atas ini kita sebut sebagai fovea costalis superior, yang bagian bawah ini agak saya iringkan adalah fovea costalis inferior. Ini. Ya. Juga pada bagian foramen processus pada proses transversus tadi juga ada bagian foveanya costalis superior. Jadi kalau kita meloncat sedikit ke costa, kira-kira hubungannya begini kira-kira. Nah, seperti ini kira-kira. Persinggungan-persinggungan itu menjadikan sebuah bangunan spesifik yang kita sebut tadi processus atau fovea costalis. Ya, ini sendinya ini, ya. Maaf, tangan saya nggak bisa menunjukkan tempatnya. Nah, ini kira-kira.
pertemuan itu menjadi bagian ini kalau di atas. Sedangkan bagian bawah kan juga kadang-kadang bertemu begini. Nah, sehingga ada fovea costalis inferior di sini. Itu salah satu ciri untuk membedakan, oh ini vertebra thoracalis, bukan vertebra lumbalis, bukan vertebra cervicalis. Ya. Itu salah satu ciri yang perlu kita tekankan mengenai vertebra dari thoracalis. Kemudian tetapi perlu kita cermati juga bahwa hal-hal yang lain yang agak spesifik adalah umumnya pada satu korpus vertebra setiap sisi ada dua cekung, satu di tepi kiri kranial dan satu di tepi kaudal untuk fovea costalis tadi. Kecuali ya vertebra thoracalis pertama itu ke-10, 11 dan 12 itu hanya memiliki satu fovea costalis. Jadi yang lainnya yang 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 itu mempunyai dua atas dan bawah. Tapi yang vertebra thoracalis 1, 10, 11 dan 12 hanya memiliki satu fovea costalis. Kemudian pada prosesus transversus vertebra thoracalis untuk yang ke-11 dan 12 bahkan bisa dikatakan tidak memiliki fovea costalis. Titiknya tidak bersinggungan, gitu ya. Nah, pada vertebra thoracalis ke-12 itu terdapat tonjolan yang dijumpai pada vertebra lumbalis, yaitu sebuah bangunan yang namanya processus mammillaris. Nanti kita carikan processus mammillaris ya. Processus mammillaris yang kita sebut juga sebagai dan processus accessorius ya. Nanti kita lihat di lumbalis. Itu kira-kira ciri khas dari vertebra thoracalis. Oke. Selanjutnya vertebra yang terakhir atau vertebra yang terakhir, bagian terakhir vertebra adalah vertebra lumbalis. Ini tadi yang awal sebagai contoh umum dari vertebra. Nah, dibanding bangunan pada vertebra yang lain, yang khas dari vertebra ini adalah adanya sebuah bagian ya pada bagian atas dari processus articularis ini, processus articularis ya, itu ada bagian yang terdapat tonjolan yang kita sebut tadi sudah saya singgung di vertebra thoracalis tadi adalah bangunan vertebra yang namanya processus mammillaris ya. Kemudian pada pangkal dari processus transversus terdapat processus accessorius. Tonjolan accessorius itu biasanya nama lainnya adalah tambahan ya. Jadi bisa ada bisa tidak, tapi proses accessoriusnya akan nampak di sini. Ini kira-kira ciri khas dari vertebra lumbalis. Ada mammillaris dan ada processus accessorius. Adapun yang lain secara umum adalah sama. Setelah mempelajari prosesus atau tulang vertebra thoracalis dan lumbalis, kita akan melanjutkan berikutnya mengenai vertebra sacralis atau sacrum. Ya, ini kan lumbalis. Misalnya lumbalis terakhir, lokasinya kira-kira begini. Nah, bisa singkirkan lumbalisnya. Kita akan fokus pada ciri dari vertebra sacralis. Coba ini dilihat bagian kranialnya. Ini dari arah depannya atau ventral ya. Ini dari arah lateral atau samping kanan, ini dari arah belakang atau dorsal ya, kita lihat, dan ini arah dari samping kiri atau lateral kiri ya. Kita mulai diskusikan atau kita sampaikan beberapa hal. Vertebra sacralis ini tumbuh melekat satu dengan yang lain pada korpus vertebra. Jadi kan tadi dikatakan vertebra sacralis ada 5, tapi kenyataannya adalah ini melekat pada apa? Pada korpusnya. Kemudian juga melekat pada proses transversusnya. Jadi proses transversus yang banyak tadi, ini misalnya proses transversusnya bergabung semua. Ya. Korpusnya juga bergabung. Ya. Kemudian proses spinosusnya juga bergabung. Proses artikularisnya juga bergabung, sehingga jadilah satu kesatuan menjadi sebuah bentuk seperti ini, segitiga yang hampir sama kaki, polanya begitu.
kira-kira berbentuk segitiga sama kaki. Dan karena itu segitiga, bagian atasnya, bagian puncaknya atau apexnya itu ada di bawah, justru ada di bagian bawah atau di basis sakri. Di bagian, maaf, saya salah. Bagian puncaknya ada di bawah. Jadi segitiga sama kaki yang terbalik. Jadi di dalam anatomi itu sering terjadi istilah apex, puncak itu tidak selalu terletak di atas. Ya, contohnya ini, vertebra cervicalis punya vertebra sacralis punya apex, puncak-puncak di bawah. Karena memang letaknya segitiga terbalik. Nanti kalau adik-adik belajar lagi tentang misalnya jantung, ada istilah apex cordis. Apex itu puncak dari jantung, apex cordis, tapi letaknya juga di bawah. Nah, nanti suatu saat akan bertemu dengan diri. Sekali lagi, jangan terjebak pada istilah di mana puncak tidak selalu untuk anatomi tidak selalu di atas, contohnya ini. Ya, kemudian di bagian kaudal atau di bagian ekor atau bagian ini apex osakrinya terdapat di kaudal. Kemudian pada basis osis sakri, nah basis itu dasar. Kalau puncaknya di bagian bawah, maka basis sakrum itu malah di bagian atas. Basis itu kan dasar, ya. Segitiganya terbalik, maka bagian dasarnya ada di bagian atas. Ya. Pada bagian atas ini, tepi kranial bagian ventralnya terdapat pada korpus vertebral cervicalis menonjol ke ventral. Ini menonjol. Jadi pada bagian atas basis osis sacrum tadi, tepi ventralnya, tepi ke arah perutnya menonjol ke depan, ya, menonjol ke depan. Dan membentuk peninggian yang kita sebut sebagai promontorium. Ya. Kemudian kalau kita cermati lebih lanjut, ini agak saya iringkan, maka dari samping akan kelihatan bahwa permukaan bagian ventral dari vertebra sacralis ini akan cekung, masuk cekung, ya, atau kiposis, cekung. Nah, permukaannya karena ini ada di daerah pelvis, nanti Anda akan mengenal istilah pelvis, maka disebut permukaan disebut fascia pelvina. Ya, fascia pelvina. Itu adalah kemudian nanti ini ada lubang-lubang, ya. Lubang-lubang ini adalah diberi nama foramen sacralis. Dan karena ini adalah bagian depan atau ventral, maka namanya foramen sacralis anterior. Dan ini kan terbentuk dari tadi lubang itu terbentuk dari penggabungan dari prosesus transversus atas bawah menyatu, ya, dan korpus menyatu, ketemulah lubang foramen sacralis anterior kalau dilihat dari depan. Ini ya. Kemudian kalau dari belakang bentuknya juga menonjol-nonjol, kita akan lihat beberapa bagian, ya. Ini adalah prosesus tadi yang lumbal tadi, ada prosesus mamillaris, ya. Bagian dari prosesus artikulasi superior. Kemudian ada bagian lateral namanya pars lateralis, ya. Kemudian di sini ada permukaan agak samping berhubungan nanti dengan bagian dari kokse atau tulang panggul, ya. Maka namanya adalah facies articularis coxae. Kemudian tonjolan yang berbentuk gergi ini bisa disebut namanya crista sacralis. Crista sacralis, ya. Ada yang inferior, ada yang sacralis medialis, ya. Tergantung letaknya. Ini kira-kira gambaran dari os vertebra, dan bagian bawah akan ada bagian yang kita sebut sebagai cornu sacralis atau tanduk, ya, karena bagiannya seperti menonjol seperti tanduk. Setelah mengidentifikasi dan mengenal beberapa bangunan dan ciri dari vertebra, mulai dari cervicalis, lumbalis sampai sacralis, sekarang kita melihat atau mempelajari mengenai costa.
Jadi kalau saya letakkan mendekati hubungan sesungguhnya seperti ini vertebra costa, vertebra thoracalis, kemudian ini costa. Ini saya susun supaya menggambarkan buat adik-adik, saudara-saudara semua. Ini costa pertama, ini costa kedua, dan ini varian costa berikutnya. Kemudian ini adalah sternum atau tulang dada. Ini ya, strukturnya kurang lebih demikian. Perlu kita sampaikan bahwa tiap costa itu berbentuk sebagai semacam guide atau seperti melengkung gini ya, melengkung. Kanan kiri semua melengkung. Guide. Guide-nya tipis ya. Kemudian padanya dapat dibedakan bagian tulang yang terletak di bagian dorsal. Itu yang kita sebut sebagai os costa. Dorsal ini costa, karena ini nanti akan ke depan akan berlanjut menjadi tulang rawan ya di bagian ventral yang disebut sebagai cartilago costa. Jadi tulang ini semua adalah tulang keras, yang tersisa hanya os costanya saja. Sedang cartilago costanya yang nanti berhubungan dengan sternum atau manubrium sterni itu sudah tidak ada, karena ketika terjadi pembusukan dia akan hancur. Ya. Perlu diketahui bahwa pada tubuh manusia ini, orang seperti kita, semua orang insya Allah itu pada tubuhnya memiliki 12 pasang dari os costa itu ya. Bisa dibagi 3 jenis utama, yaitu costa vera sebanyak 7 pasang, kemudian costa superior adalah 5 pasang ya, di mana 2 diantaranya, 2 pasang terakhir itu disebut khusus namanya costa fluctuantes. Jadi karena disebut dipisahkan dari superior yang lain karena dia sebenarnya tidak berhubungan lagi dengan sternum nanti. Jadi dia melekat ke sternum dengan cartilago, tapi cartilagonya itu bergabung dengan cartilago costa yang di atasnya. Nanti kita tunjukkan gambar utuh atau bisa dilihat di atlas atau kita tunjukkan nanti di raga yang ada. Ya. Kemudian costa ini tadi yang sudah saya sebutkan itu secara umum sampai costa ke-7 ya, itu dari 1 sampai 7 itu ukurannya makin memanjang ya. Tetapi nanti setelah ke-7 yaitu costa ke-8 dan seterusnya ke arah kaudal 8, 9, 10 itu akan makin memendek. Jadi awalnya pendek, panjang gitu ya sampai costa ke-7, kemudian yang ke-8, 9 memendek lagi ukurannya. Itu kemudian tadi saya sebutkan ada 7 costa vera, di mana costa vera ini kecuali bersendi dengan vertebra thoracalis ini bersendi dengan sternum atau tulang dada. Ya, bersendi dengan sternum atau tulang dada. Costa superior atau costa yang jenis costa yang varian kedua itu akan melekat pada costa yang di sebelahnya, di sebelah kranialnya dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita tunjuk di skema manusia tulang yang utuh ya. Itu. Kemudian tiap costa ini secara umum, ini saya ambil contoh satu saja ya. Tiap costa ini secara umum terdiri atas bagian-bagian, yaitu apa? Korpus costa, korpus badan. Di mana itu? Ini korpus costa. Korpus ada badannya. Kemudian ada bagian lehernya, nih disebut kolum. Kolum itu leher. Dan yang terakhir ada bagian paling ujung namanya kalau ada kolum atau leher biasanya ada kepala. Ada namanya capitulum costae. Kaput itu kepala. Jadi badan, ada leher, ada kepala. 3 bagian utama costa secara umum begitu semua. Ini yang costa kedua. Yang pertama juga sama, cuma beda bentuknya saja. Ada korpus, kemudian ada kolum, ada capitulum. Ini sama. Costa yang berikutnya bisa ke 5, 6 atau ini. Ini ada badannya, korpusnya, ada lehernya, kemudian ada capitulumnya. Itu secara umum pembagian costa seperti itu.
Ya. Terusnya kita coba agak lebih detail supaya agak fokus. Ini saya sedikit luas dan vertebra thoracalis saya ambil. Ya. Sementara sternumnya juga saya ambil. Ya, ini kemudian ini lebih spesifik lagi ya. Korpus dari kosta pertama, ini korpus kosta pertama. Ini tadi korpus kosta pertama. Ini mempunyai dataran kranial, dataran lateral, medial, dan dataran daerah belakang kaudal. Nah, pada dataran kranial lateral terdapat tuberculum scaleni. Tuberculum atau tonjolan scaleni diambil dari nama otot scalenus. Ya, berarti itu tempat melekatnya otot scalenus. Kemudian di sebelah dorsalnya tadi, di sebelah dorsal tuberculum scaleni terdapat sulcus arteria subclavia. Ya. Kemudian pada dataran korpus kosta kedua, ini kosta kedua, ada tuberositas costae 2, tuberositas costae 2, tempat apa? Tuberositas costae 2 melekatnya otot-otot serratus anterior. Kemudian korpus tadi, ini korpus, itu berjalan ke arah agak melengkung ya, berjalan ke arah medial, ke tengah, tapi karena melengkung kesannya maju ke depan, jadi istilahnya medioventral. Ya. Jadi ventralnya ini perjalannya dari sini, dari arah sternum, kesannya memang ke belakang, tapi di belakang nanti mengarah ke medial, ke arah tengah badan, kemudian maju ke depan. Itu mungkin membentuk kolum kosta. Nah, kolum kosta ini kemudian tadi sudah saya singgung di awal akan berakhir pada misalnya ini pada bagian kepala dari kosta yang disebut capitulum costae. Ya. Pada capitulum costa pada kosta kedua sampai kosta ke-10 itu mempunyai ciri yaitu adanya ada semacam kayak gerigi kecil yang kita sebut sebagai crista capituli atau crista capitis ya, yang itu berjalan melintang. Kemudian capitulum costa ini bersendi pada korpus costa, terdapat pada tuberculum costa yang menonjol di dorsal dari sendi processus transversus. Jadi tadi processus transversus saya ambil contohnya ini ya. Nah, ini akan bersendi seperti ini. Ya, kira-kira begini contohnya saja. Atau kalau itu yang lain begini. Nah, inilah processus transversus akan bersendi dengan capitulum costae. Itu ya. Ini hubungan dengan vertebra. Ini saya keluarkan lagi biar tidak terlalu melebar kemana-mana. Terus tuberculum costa tidak ada pada kosta ke-11 dan ke-12. Ya, dan kadang-kadang pada kosta ke-10 juga tidak ada. Kadang-kadang ya. Tapi yang jelas 11 dan 12 tidak ada. Kemudian pada dataran dalam korpus kosta itu ya, dataran dalam itu berarti sebelah sini ya. Di dalam kosta di dekat tepi kaudal terdapat sulcus costa ya, sulcus cekungan ini. Mulai dari tuberculum costa, ini tuberculum costa di sini ada cekungan ya. Ya. Ada sulcus costa ini ya, pada kosta pertama dan kosta kedua pada kosta pertama dan kosta ke-12 sulcus costa ini tidak ada. Jadi yang ada kosta pertama tidak ada, 12 tidak ada, yang ada berarti ke-2 sampai 11. Nah, ini adalah isinya adalah arteri dari pembuluh darah dan saraf yang ada di daerah torak 3 itu. Kita lanjutkan, ini adalah gambaran sternum atau tulang dada terdiri dari 2 bagian utama yaitu manubrium sterni dan corpus sterni. Ya. Ini kami jadikan satu, bisa dipisah sebenarnya. Oke. Nah, hubungannya dengan kosta bagaimana? Ini kalau saya usahakan mendekati ya. Ketika kosta tadi berhubungan dengan vertebra thoracalis di bagian belakang, kemudian lengkung arcus costa ke depan, kemudian ini akan berhubungan dengan cartilago costa. Yang berhubungan dengan sternum umumnya adalah cartilago costa ya. Di mana tiap cartilago costa bagian dorsal atau bagian belakang dari cartilago costa akan berhubungan dengan ujung os costa yang tulang keras ini.
Sedangkan bagian ventralnya cartilago costa, sekali lagi cartilagonya kita tidak punya, karena memang cartilago yang asli insya Allah ikut membusuk ketika terjadi proses pembusukan. Nah, bagian ventral dari cartilago costa akan berhubungan dengan sternum, dan itu berarti costa yang cartilagonya berhubungan dengan sternum masuk kategori costa vera atau costa sejati kalau dulu di pelajaran di SMA ya. Costa yang punya ikatan langsung dengan sternum, itu namanya costa vera. Kemudian cartilago costalis ini di sebelah kranialnya atau costa ke-8 sampai 10 dan berakhir bebas di costa 11 dan 12. Jadi cartilago costa tadi hanya ada di 1 sampai 7, yang 8 10 itu bebas, kemudian yang 11 12 itu bergabung dengan yang 8 10. Itulah kemudian kenapa ada istilah tadi costa vera, costa spuria, dan costa fluitantes. Setelah kita melihat lebih detail mengenai costa, ini secara skematik begini bentuknya kalau di tubuh orang ya. Cuma nanti costanya adalah tegak, semuanya tegak. Ini sternumnya maksud saya. Ini costa saya singkirkan ya. Saya singkirkan. Kita akan mempelajari lebih detail mengenai sternum atau tulang dada ya. Sternum ini bentuknya adalah tulang pipih karena memang tipis ya. Ini bentuk dinding dada bagian depan tepat di tengah dada kita. Bisa dipegang, itu bagian dada kita yang keras tengah itu adalah sternum ini. Ini terbagi atas 3 bagian utama. Ini saya ambil ya, bagian utama. Yaitu yang pertama adalah manubrium sterni, ini bentuknya seperti segitiga ya. Mohon maaf, ini sudah ada beberapa yang aus ya. Ini dari samping, ini dari belakang ya, dan di samping kiri ini depannya. Kemudian yang bagian kedua yang besar adalah corpus sterni. Keduanya itu berhubungan dengan tulang rawan, yang sedikit tulang rawan berhubungan begini. Maka tadi di awal kami hubungkan dengan selotip karena supaya tidak hilang menjadi satu kesatuan. Kemudian bagian ketiga adalah processus siphoideus. Ada di ujung sebelah sini sebenarnya. Sayangnya ini juga tulangnya relatif tulang rawan, sehingga seperti tulang rawan yang lain kita tidak bisa mengawetkan dan pasti mengalami pembusukan ya. Pada manubrium sterni saya letakkan yang corpus sterni. Di bagian atas ini maaf ini sudah rapuh ya. Ada bagian yang mencekung namanya incisura jugularis ya. Kemudian pada tepi lateralnya dari daerah kranial ini akan terdapat beberapa bangunan, yaitu incisura clavicularis karena itu bersinggungan dengan clavicula. Kemudian ada incisura costalis di sini nanti karena bersinggungan dengan costalis, cartilago costalis pertama ya. Dan pada tepi lateral kaudal ada separuhnya itu atau bagian itu akan bersinggungan dengan setengah dari cartilago costalis kedua. Ya, jadi kalau ini saya sambung begini kira-kira. Tadi ada ini ya, maaf. Di sini ada incisura manubrium, incisura yang paling besar pertama adalah incisura manubrium sterni ya, terdapat incisura jugularis ya. Kemudian ada incisura clavicularis, ada incisura costalis melekat costa pertama. Kemudian di sini separuh di sini dan separuh di sini incisura costalis juga, tapi costalis yang kedua. Separuh menekat di manubrium sterni, separuh di corpus sterni. Nah, inilah kira-kira bentuk dari sternum ya. Adapun proses siphoideus sekali lagi sebagian besar adalah tulang rawan, dan itu bentuknya kalau masih ada pun tidak tetap bentuknya, bermacam-macam varian bentuk ya. Tetapi sekali lagi karena tulang rawan kami tidak bisa menyelamatkan, sehingga kita tidak memiliki contoh yang gambar yang jelas dengan contoh preparat yang asli. Kemudian saya ingin tunjukkan satu lagi yang terakhir nanti tentang kedudukan
sternum dan posisinya dengan bangunan lain satu saja. Menutup pertemuan hari ini untuk praktikum trunkus. Ini tadi gambaran sternum. Ini mau saya coba memperlihatkan hubungan dengan bagian yang lain. Ini saya singkirkan dulu, mohon maaf. Kita akan melihat ini ada contoh peraga lain, yaitu ini os sternum yang manubrium dan korpus sternumnya masih menjadi satu atau sudah dijadikan satu. Kemudian ini ada kanan kiri, ini ada tulang. Inilah tulang clavicularis, ya, clavicula, tulang selangka. Yang ini ada di sini nih, ya, kalau di kita. Ini akan bersentuhan atau berhubungan dengan incisura clavicularis di sebelah incisura jugularis tadi. Ya. Nah, kira-kira posisi kalau berdiri adalah seperti ini. Nah, sedangkan kosta yang lain tadi dengan tulang rawannya akan menyambung di sini dan seterusnya. Inilah posisi sternum, dan ada bangunan yang belum kita kenalkan karena ini masuk di membrum superior nanti, yaitu clavicula. Nah, semoga dengan gambaran ini bisa menjelaskan, menggambarkan tentang trunkus os costalis, ya, tulang-tulang trunkus mulai dari vertebra, kemudian sacrum, kemudian costa, dan terakhir ada sternum. Demikian saudara-saudara dan adik-adik mahasiswa pendidikan dokter atau kedokteran gigi, kita sudah menyelesaikan pengantar penjelasan mengenai praktikum os trunki. Semoga bisa dipahami dan menjadi trigger buat mahasiswa mempelajari lebih detail secara mandiri bangunan-bangunan ciri dari penyusun trunkus, ya, sehingga nanti ketika praktikum yang sesungguhnya sudah lebih familiar dengan istilah-istilah, lebih paham, dan hanya tinggal menyesuaikan secara real, mengidentifikasi secara sungguhnya bangunan itu dengan memegang langsung dengan tangan saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jagalah kesehatan selalu dengan menerapkan protokol-protokol selama masa pandemi COVID terjadi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.